Bismillah, Assalamualaikum. Kita masuk materi membuat sofa, menggambar sofa yang ada di dalam rumah. Saya buat sketsanya dulu. Teman-teman bisa buat sketsa seperti yang saya buat, bisa juga pakai sketsa yang lain. Di atas sofa saya buat rak kecil untuk tempat gelas. Lalu di atas sofa saya tambahin 3 buah bantal. Nanti saya buat warna-warni bantalnya. Alhamdulillah sketsanya sudah jadi. Jangan lupa dikurangi opacity si sketsanya. Saya tambah lapisan baru. Saya mau menentukan warnanya dulu. Saya tambah lapisan baru ya di atas sketsa. Lalu menggunakan brush pen, kita pilih warna terang. Di sini teman-teman boleh pakai palet warna bebas ya. Lanjut ya, saya tambah lapisan baru, saya letakkan di paling bawah. Di sini saya mau buat lantainya menggunakan tool shape yang berbentuk kotak. Kalau sudah, tambah lapisan baru, saya mau buat temboknya dulu, masih menggunakan tools yang sama ya, hanya saja saya pakai warna yang berbeda. Lanjut tambah lapisan baru, saya mau mewarnai sofanya. Saya pakai brush lid pensil B ya. Teman-teman yang belum punya bisa download dulu. Di sini saya buat garis tepinya manual ya. Teman-teman kalau mau pakai penggaris yang berbentuk curve supaya lebih rapih juga boleh, atau koreksinya bisa dinaikkan ya supaya tidak miring-miring. Biasanya kan kita tremor ya saat menggambar garis lurus. Nah, untuk bagian tengahnya saya isi menggunakan ember cat. Objeknya diubah menjadi lapisan, lalu mengembangkannya ditambahkan di atas 5 karena ini pensilnya bertekstur ya, jadi harus di atas 5. Lalu kita klik aja. Pastikan jangan ada celah ya di antara line artnya, garis tepinya tadi. Di layar yang sama saya buat cagak. Kok cagak? Apa ya, tempat sandaran si rak ya, bahasa Indonesianya gitu kurang lebih. Di sini tinggal ditebelin aja. Nah, saya masih menggunakan lid pensil B. Kalau sudah, saya tambah lapisan baru. Di lapisan ini saya mau buat bantal dan juga rak yang ada di atas sofa. Untuk raknya, teman-teman bisa pakai penggaris lurus ya. Jadi pakai bantuan tool supaya lurus. Kita buat line artnya dulu, jadi garis luarnya dulu. Lalu nanti bagian tengahnya bisa diisi menggunakan ember cat. Masih di layar yang sama, saya mau buat bantal yang ada di bagian belakang. Jadi ini kan ada bagian 3 bantal, jadi saya mau buat yang belakangnya dulu. Caranya masih sama ya, buat garis pinggirnya dulu, lalu bagian tengahnya diisi menggunakan ember cat. Lanjut tambah lapisan baru. Di sini di layar ini saya mau buat bantal dan gelasnya. Caranya masih sama. Untuk bagian atas ini teman-teman boleh berkreasi ya, boleh vas bunga, boleh boneka, foto dan lain-lain. Ini silahkan berkreasi sesuai ide teman-teman semua.
Kalau sudah, teman-teman bisa cek lagi ya apakah ada yang kurang atau tidak. Saya tambah lapisan baru di atas lantai, lalu di clipping. Kita mulai memberi shading ya. Saya pakai oil pastel. Nah, saya ada yang terlupa nih, yaitu kaki kursinya. Jadi saya tambah lapisan baru di bawah sofa ya, di bawah kursinya. Saya balik menggunakan lid pensil B. Kalau sudah, kita pindah ke lantai lagi, ke layar kosong yang tadi kita buat. Jadi di sini saya buat di bawah sofa itu ada bayangannya. Jadi kita beri warna gelap di area bawah sofa. Lalu untuk area lain, teman-teman tinggal tambahin warna yang lebih terang. Cara pilih warnanya, suntik warna dasar si lantai. Nah, kalau mau diterangin warnanya, teman-teman bisa geser value sama saturasinya. Teman-teman bisa perhatikan juga ya opacity saat shading. Jadi di sini untuk shading, untuk memberi highlight, saya itu pakai opacity rendah. Kurang lebih 4-12% yang biasa saya pakai. Saya tambah lapisan baru lagi, lalu di clipping, masih di lantai. Saya mau sekalian memberi detail di lantainya. Sebenarnya ini bisa terakhir, cuma saya mau biar sekalian selesai gitu ya teman-teman. Jadi saya pakai brush oil pastel dengan opacity penuh, lalu ukurannya dikecilkan. Lalu pakai bantuan garis yang kotak-kotak, garis snap atau jepret yang ada di atas nomor 3 ya. Garis-garisnya saya geser ya ke layer yang bawahnya. Selanjutnya kita pindah ke tembok, tambah lapisan baru lalu di clipping. Di sini saya mau tambahin warna sedikit putih di temboknya. Selanjutnya saya tambah lapisan baru. Saya mau beri detail bentuk hati di tembok ini. Jadi caranya saya buat garis dulu nih, masih menggunakan oil pastel ya. Ukurannya dikecilkan, lalu opacity-nya di fullkan 100. Di sini saya pakai snap jepret yang kotak-kotak. Saya buat garis satu aja. Lalu saya buat bentuk hati di bagian tengahnya. Kalau sudah, teman-teman bisa duplikat pattern ini. Jadi ini nanti buat apa ya? Buat hiasan temboknya aja. Jadi teman-teman bisa duplikat ya, lalu digeser menggunakan zoom in, zoom out. Setelah geser, teman-teman bisa matikan clippingnya ya, atau guntingannya itu dimatikan dulu supaya antara layer yang pertama, love yang pertama dan yang kedua itu bisa digabungkan. Nah, kalau sudah digabungkan, teman-teman bisa duplikat, lalu digeser lagi nih menggunakan zoom in zoom out, geser ke kanan. Kita buat sampai full di temboknya ya. Kita gabungkan lagi dengan yang sebelumnya, lalu duplikat lagi, geser ke kanan.
Kalau sudah, layer ini digabungkan menjadi satu lalu di clipping atau diguntingan supaya tidak melebihi temboknya. Kita lanjut ya ke kaki kursinya, kaki sofanya. Tambah lapisan baru lalu di clipping. Di sini saya pakai oil pastel dengan opacity yang rendah. Cara shadingnya, suntik warna dasarnya dulu, lalu digelapkan ya saturasi dan value-nya. Lalu saya pakai opacity sekitar 8-12% saja. Kalau sudah, lanjut ke sofanya, tambah lapisan baru lalu di clipping. Caranya sama, teman-teman tinggal suntik warna kaki kursinya aja ya. Jadi ini kan warnanya sama ya, jadi tinggal suntik aja warnanya. Di sini saya beri warna gelap di area bawah sofa, di area belakang, lalu di bagian tengahnya. Kalau sudah, teman-teman bisa blend warnanya menggunakan warna yang lebih mudah lagi ya. Kalau sudah, bisa tambah lapisan baru lalu di clipping. Kita sekaligus memberi detail pada kursinya. Suntik warna gelapnya, lalu ukurannya dikecilkan, opacity-nya di fullkan. Kita ke layar selanjutnya ya, yaitu bantal dan hiasan yang ada di atas sofa. Untuk bantalnya saya beri warna gelap di area bawahnya saja ya, karena dia akan tertutup oleh bantal depannya.
Oh iya, di sini ada yang terlupa ya. Bagian tatakan ini, bagian bawah tatakan itu belum diberi warna shading. Jadi saya balik ke layer sebelumnya. Kalau sudah, balik lagi ke layer yang tadi. Saya beri warna gelap di area bawahnya, lalu tambah warna terang untuk atasnya. Lanjut ke layer atasnya, tambah lapisan baru, lalu di clipping. Saya mau memberi detail di kayunya ya, jadi saya buat tekstur kayu. Masih menggunakan brush yang sama, hanya saja ukurannya dikecilkan, opacity-nya di full-kan. Saya sekaligus memberi hiasan pada bantalnya ya. Kita lanjut pindah ke layer selanjutnya, tambah lapisan baru lalu di clipping. Kita beri shading di bantal dan gelasnya ya, masih menggunakan brush yang sama, oil pastel, dengan opacity sekitar 8-12% saja. Jadi di sini warna shadingnya, warna gelapnya saya buat di bawah ya, di bagian bawah, karena nanti saya mau tambahin cahaya di bagian atasnya. Kalau sudah, tambah lapisan baru lalu di clipping, kita memberi detail ataupun hiasannya ya. Masih menggunakan oil pastel dengan opacity-nya full, lalu ukurannya dikecilkan. Jangan lupa gelasnya juga dihias ya.
Selanjutnya, saya tambah lapisan baru. Di sini saya mau buat cahaya. Pencampuran atau blendingnya diubah menjadi menambahkan. Teman-teman bisa pakai airbrush, bisa juga pakai gradiasi yang setengahnya transparan. Saya pakai gradiasi yang setengahnya transparan, jangan lupa opacity-nya dikurangi. Selanjutnya, tambah lapisan baru untuk memberi watermark. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Semoga Allah memudahkan dalam memahami dan mempraktekannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.